Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, malam hari ini kita akan mengupas satu tema yang menarik sekali, yang berkaitan dengan STT atau Sekolah Alkitab. Di masyarakat umum, orang-orang gereja, dan dunia luas pada umumnya, orang tua dan siswa-siswa SMA, semuanya perlu mendapatkan gambaran yang jelas tentang STT atau Sekolah Alkitab. Supaya satu hari jangan mereka salah berpikir atau kaget kalau ada di antara keluarganya, sanak familinya pergi ke sana dan sekolah di sana. Kita perlu memahami secara benar tentang STT, tentang sekolah teologi, tentang sekolah Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, sebagian besar orang berpikir begini. Orang tua, anak-anak SMA, mereka selesai dari SMA, mereka akan pilih ke universitas. Lihat berbagai-bagai jurusan. Dokteran, jurusan teknik, arsitektur, jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, ini dan itu, banyak sekali. Mereka pilih sana pilih sini, coba sana coba sini, tes sana tes sini, dan tidak masuk. Akhirnya dianjurkan, sudahlah, kamu masuk aja ke sekolah Alkitab. Kamu tidak bisa di tempat-tempat lain, tidak diterima jurusan-jurusan lain, ya sudah, kamu pergi aja ke STT, ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Nanti kamu pasti diterima. Jikalau pemikiran masyarakat luas adalah sedemikian adanya, maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekian, maka STT atau sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu akan menjadi semacam tempat pembuangan bagi calon mahasiswa yang sudah tidak sanggup di jurusan lain, tidak diterima di jurusan lain, dan pada akhirnya sudah dipaksa masukkan saja ke sekolah Alkitab. Kalau demikian, sekolah teologi, sekolah Alkitab STT akan menjadi tidak bermutu. Ya. Artinya calon-calon mahasiswa yang masuk ke sana adalah calon-calon mahasiswa yang sudah tidak keterima di berbagai-bagai jurusan yang lain. Nah, padahal Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi, tidak sesederhana yang kita pikirkan seperti itu. Jangan pernah salah berpikir seperti itu. Mari kita memahaminya sendiri terlebih dahulu dari sudut pendidikan secara umum. Ya, namanya STT, ya, Sekolah Tinggi Teologi, atau Sekolah Teologi, atau ada yang menamakannya Sekolah Alkitab. Nah, pada umumnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat, para sobat dan handai tolan, namanya Sekolah Tinggi Teologi. Ya, pada umumnya itu adalah dalam level sekolah tinggi, ya, higher education, masuk kelompok pendidikan tinggi. Artinya apa? Siswa harus terlebih dahulu menyelesaikan minimal yaitu pendidikan di SMA atau yang sederajat, SMU atau yang sederajat dengan itu, dan baru dia bisa masuk ke sekolah Alkitab, sekolah teologi atau STT. Nah, tentang hal ini memang ada juga di Indonesia, masih ada sebagian kecil yang namanya sekolah Alkitab itu, mereka sebenarnya jenjangnya masuk kelompok sekolah menengah. Ada daerah-daerah tertentu buka sekolah teologi tertentu yang dimana tarafnya itu sebenarnya sederajat dengan SMP, atau ada juga yang sederajat dengan SMA atau SMU. Memang ada yang demikian, tetapi itu hanya sebagian kecil saja, pengecualian-pengecualian. Sebagian besar 90% lebih, dan pada umumnya namanya STT, Sekolah Teologi, Sekolah Alkitab, itu jenjangnya adalah setaraf dengan pendidikan tinggi. Dia masuk dalam kelompok pendidikan tinggi. Jadi dia selevel dengan universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita harus menyadarin akan hal ini.
Nah, oleh karena dia masuk dalam kelompok pendidikan tinggi, maka dia harus memenuhi satu sistem perkuliahan di dalam pendidikan tinggi. Ya, kita mulai dari paling awal. Jadi, orang akan masuk ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, sekolah tinggi, mereka akan menjalani tes dulu. Ya. Tesnya itu ada tes tertulis, ada tes wawancara. Tes tertulis pada umumnya bisa meliputi tes bahasa Indonesianya, tes bahasa Inggris, pengetahuan Alkitab, pengetahuan umum, dan sedikit tentang pemahaman teologi. Ya. Nah, katakanlah 5 macam ini. Lalu ada lagi tes psikologi untuk melihat kepribadian. Di luar hal-hal ini, dan pada akhirnya nanti yang paling menentukan namanya tes wawancara. Si calon mahasiswa diwawancarai secara langsung. Kadang-kadang 3 orang dosen mewawancarai 1 orang calon mahasiswa untuk melihat sejauh mana tekadnya, kesungguhannya, panggilannya, dan motivasi belajar, keluarga, dan seterusnya. Banyak sekali aspek bisa ditanyakan di dalam wawancara tersebut. Dari 2 hasil tes ini, tes tertulis dan tes wawancara digabungkan, barulah pihak STT, sekolah Alkitab atau sekolah teologi, mereka akan ambil keputusan. Si calon mahasiswa ini diterima, atau sebaliknya ditolak, atau kadang-kadang ditunda. Dan kebanyakan yang paling menentukan adalah di tes wawancara. Lalu dalam tes wawancara dan juga dalam tes tertulis, berbagai form harus diminta diisi. Kadang-kadang diminta lagi kesaksian kelahiran baru, kesaksian panggilan hidup, data ini dan data itu. Diminta lagi orang yang mengenal dia mengisi satu form untuk menilai orang tersebut. Teman yang dekat dengan dia mengisi satu form lagi dan menilai dia, dan seterusnya. Jadi untuk tes tertulis dan tes wawancara ini saja itu sudah berat, melebihi yang pada umumnya orang-orang kalau masuk ke kuliah berbagai jurusan lain. Nah, sekarang bila dia sudah diterima, artinya dia menjadi mahasiswa di STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi. Maka dia akan menjalani perkuliahan. Pada umumnya perkuliahan ini akan dijalani sekitar 4 tahun atau 8 semester. Kalau dia pinter-pinter banget, banyak ambil SKS, paling-paling bisa 7 semester. Ya. Jadi selama 7 atau 8 semester, dia akan mengambil mata kuliah demi mata kuliah. Rata-rata itu antara range sekitar 146 sampai 160. Jadi pada umumnya STT, Sekolah Teologi atau Sekolah Alkitab, menentukan jumlah SKS yang harus diambil oleh mahasiswanya sampai selesai itu sekitar 146 sampai 160. Berada di range tersebut. Dan setiap semester dia akan bagi mengambilnya rata-rata sekitar 20 SKS. Kalau nilainya bagus-bagus banget, dia mungkin bisa ambil sampai 24 SKS. Nilainya kurang, mungkin dia bisa ambil sekitar 15 SKS saja setiap semesternya. Nah, terus setiap semester dia akan menjalani hal itu. Jadi mata kuliahnya banyak, seperti orang kuliah. Ya. Nah, di dunia STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi, mata kuliahnya pada umumnya bisa dibagi begini. Berkaitan dengan Perjanjian Lama, berkaitan dengan Perjanjian Baru. Tafsir Perjanjian Lama, dibagi lagi kelompok-kelompok kitab. Kitab Pentatuk, kitab sejarah, kitab puisi, nabi besar, nabi kecil. Lalu tafsir Perjanjian Baru, bagi kitab Injil, kitab Kisah Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, kitab Wahyu. Nah, itu aja banyak mata kuliahnya. Ya. Lalu masuk mata kuliah doktrinal atau dogmatika atau sistematika, doktrin-doktrin. Bisa membaginya doktrin bibliologi, doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman. Banyak, macam-macam. Tergantung sekolah membaginya. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Tergantung kurikulum dari sekolah masing-masing. Lalu di luar itu
masih ada mata kuliah lain yang penunjang seperti sejarah gereja dunia, sejarah gereja Indonesia, atau sejarah gereja daerah-daerah tertentu. Lalu masih ada lagi teologi praktika. Teologi praktika bisa meliputi pendidikan anak, pendidikan remaja muda, pendidikan orang dewasa, pelayanan pastoral, administrasi gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada juga, jangan lupa, MKDU yang sama dengan berbagai jurusan di universitas. Di antaranya MKDU itu bisa meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu Pancasila, lalu filsafat, lalu psikologi perkembangan, sosiologi, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan lupa, di sekolah teologi ada pelajaran bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Untuk menunjang tafsir perjanjian baru, harus menguasai bahasa Yunani. Untuk menunjang penafsiran perjanjian lama, harus menguasai bahasa Ibrani. Dua ini aja sudah cukup berat. Cukup berat. Ya. Nah, ini gambaran umum tentang kurikulum atau mata kuliah SKS di dalam sekolah teologi. Setiap mata kuliah itu dia harus jalanin, dan mata kuliah wajib dia harus lulus, mata kuliah pilihan dia boleh pilih yang ini atau pilih yang itu, dan seterusnya. Jadi sejumlah mata kuliah itu dia harus selesaikan dengan baik. Nah, sudah semua itu dia selesaikan dengan baik, maka sampai pada akhirnya dia akan menulis tugas akhir yang kita sebut di S1 sebagai skripsi. Jadi selama 1 semester dia akan mengerjakan skripsi, menulis satu tema tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan dia. Dia bisa pilih dan akan dibimbing oleh dosen, terus dia menulis selama 6 bulan dan kemudian dia akan menjalani persidangan, sidang skripsi untuk siswa S1. Nah, itu harus dikerjakan, dijalaninya dengan baik, dengan benar. Baru dia bisa menyelesaikan semua tuntutan perkuliahan, yaitu jumlah SKS yang dia harus penuhin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan. Jadi selain hal itu, maka dia masih akan menjalani namanya kehidupan asrama. Ya. Pada umumnya, STT, Sekolah Kitab, Sekolah Teologi di Indonesia, hampir 95% itu menjalani kehidupan asrama. Artinya apa? Siswanya itu harus tinggal, menetap di dalam asrama. Mengapa demikian? Karena ada pendidikan tertentu di dalam asrama berkaitan dengan karakter, moral, kepribadian, kerajinan, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ya. Jadi pada umumnya, kebanyakan STT atau sekolah Alkitab atau sekolah teologi, Senin sampai Jumat mahasiswa hanya tinggal di dalam asrama, tidak boleh keluar, terus semua setiap hari aktivitasnya dalam asrama. Baru Sabtu dan Minggu boleh keluar, ya, entah pergi gereja, pergi belanja, dan ini dan itu, ya. Dan itu pun ada jam malamnya, yaitu maksimal pergi keluar harus sudah pulang sebelum jam 9 malam. Nah, kebanyakan STT menetapkannya demikian, ya. Sebelum jam 9 malam sudah harus pulang ke kampus, pulang ke asrama, ya. Ada peraturan yang jelas tentang hal itu. Artinya apa? Senin sampai Jumat mereka terus bergerut di dalam kampus, dalam asrama, dan tidak keluar-keluar. Nah, kadang-kadang ada sekolah teologi juga yang menetapkan di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mahasiswa masih diizinkan 1 hari keluar atau setengah hari keluar pada jam kuliah antara Senin dan Jumat itu. Ada sekolah yang menetapkan misalnya hari Rabu tengah hari sampai sore, atau hari Kamis tengah hari sampai sore, atau kadang hari Rabu pagi sampai siang, atau kadang-kadang hari Kamis pagi sampai siang. Jadi antara Senin sampai Jumat bisa keluar setengah hari untuk melakukan berbagai keperluan, ya pergi bank, belanja, ini dan itu dan seterusnya. Jadi sehari-hari pada umumnya mereka akan terus berada dalam kampus dan asrama. Malam tidur, pagi bangun, kuliah, terus sore kadang istirahat, kadang kuliah lagi, malam kuliah lagi atau belajar mandiri dan istirahat malam. Dan dalam kehidupan berasrama ada kegiatan-kegiatan pembentukan diri, pembentukan mental, karakter dan seterusnya. Ya.
pagi-pagi mahasiswa ditentukan untuk bangun, baca firman Tuhan, baca Alkitab, bersaat teduh. Ya. Ada sekolah teologi yang menetapkan jam 4.30, ada yang menetapkan jam 5, ada yang menetapkan jam 5.30. Ya. Bangun, baca Alkitab, doa, renungan. Setelah itu mereka mandi. Yang mandi mereka persiapan untuk makan pagi. Ada sekolah teologi yang menetapkan jam 6.45 sampai jam 7 makan pagi. Ada yang sekolah teologi yang menetapkan jam 7 sampai 7.15 makan pagi. Makan pagi mereka. Bersama-sama makan pagi. Dan setelah makan pagi selesai, mereka akan kuliah. Ya, ada sekolah teologi yang menetapkan setengah 8 sampai jam 12. Ada yang menetapkan jam 8 sampai 12 atau 12.30. Kuliah setengah hari. Kira-kira 4 atau 5 SKS. Setelah itu istirahat, makan siang. Ya, makan siang bersama-sama lagi, makan siang dalam kampus, dalam asrama. Ya. Setelah makan siang selesai, maka sebagian sekolah teologi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk istirahat siang. Ya. Misalnya jam 12.30 sampai jam 3 atau jam 1 sampai jam 3. Jadi mahasiswa bisa istirahat, bisa tidur, bisa belajar mandiri, bisa ke perpustakaan dan lain-lain. Lalu sore kadang-kadang ada kuliah, kadang-kadang tidak ada. Sampai jam makan malam. Ada sekolah teologi yang menentukan jam 6 sampai 6.15. Akan malam bersama lagi. Dan makan malam selesai, mereka ada lagi namanya kadang-kadang doa malam. Ya, misalnya setengah 7 sampai jam 7. Doa malam bersama. Setengah 7 sampai jam 7. Lalu setelah itu mereka boleh melanjutkan kuliah malam. Atau kalau tidak ada kuliah malam, berarti mereka akan melanjutkan dengan belajar malam di dalam perpustakaan. Jadi mahasiswa semuanya harus dalam perpustakaan. Jam 7 malam misalnya sampai jam 10. Ya. Atau jam 7 malam sampai 9.30. Tidak boleh belajar di dalam kamar, tapi harus belajar di dalam perpustakaan. Supaya ada disiplin waktu untuk belajar. Nah, setelah itu jam 9.30 atau jam 10 baru semuanya mahasiswa masing-masing boleh kembali ke asrama sesuai dengan kamarnya masing-masing dan beristirahat. Nah, kadang-kadang STT, sekolah teologi, sekolah Alkitab, masih ada namanya chapel pagi. Ya. Ada sekolah teologi yang menentukan pagi-pagi sekali chapel bersama. Ada yang menentukan 9.30 sampai jam 10 chapel bersama. Ya, ibadah bersama. Ya, seperti itu. Lalu dalam kehidupan berasrama, mereka ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan untuk melatih diri. Ya. Misalnya, cuci WC, bergantian sikat WC. Sapu ngepel, bergantian sapu ngepel. Bersihkan kamar, bergantian mereka membersihkan kamar. Ya. Membersihkan halaman, membersihkan kampus, bergantian mereka piket membersihkan kampus. Termasuk juga jam makan pagi, siang, dan malam ada cuci piring bersama, ya. Bergantian kelompok demi kelompok cuci piring. Ya. Bahkan ada sekolah teologi yang menetapkan jam belanja. Pagi-pagi setiap hari ada mahasiswa yang ditugaskan pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan hari itu. Sayur, buah, daging, dan seterusnya. Ya. Nah, semua itu merupakan bentuk latihan-latihan. Lalu, di dalam asrama, dalam kamar, setiap mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada mahasiswa yang ada sekolah teologi, sekolah Alkitab, STT yang menetapkan satu kamar 8 orang. Banyakan yang menentukan adalah satu kamar 4 orang. Jadi satu kamar itu ditentukan 4 orang. Ya. Selama satu semester atau 1 tahun, temannya terus itu 4 orang dalam satu kamar itu. Jadi mereka belajar bersosialisasi dalam kamar, dalam asrama. Ya. Dalam kehidupan satu kamar, satu asrama, kadang-kadang bisa clash ini dan itu. Ya. Bisa konflik, bisa bertengkar, bahkan ada kadang-kadang yang sampai berkelahi. Ya. Semua itu merupakan pembentukan, latihan untuk hidup bersama. Jadi ini saja tidak mudah dijalani. Ya, ya tentu, semua orang lebih enak dia kos. Kalau kos, dia bisa kos satu kamar sendiri. Dia tinggal sendiri. Dalam satu kamar dia sendirian aja. Melakukan ini dan itu bebas dia. Tapi kehidupan berasrama di STT, sekolah Alkitab, sekolah teologi, tidak begitu. Harus hidup bersama, tenggang rasa, toleransi, ini dan itu. Satu dengan lainnya dengan sifat-sifat karakter yang berbeda, latar belakang kebudayaan yang berbeda, berbagai suku bangsa di Indonesia yang berbeda. Di sana akan bercampur baur, saling bergesekan.
Dan itu latihan bersama. Ya, pembentukan di situ. Itu saja tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan. Jadi sadarin betul akan hal ini. Nah, apabila dia menjalani semua ini dengan baik, mengikuti perkuliahan secara baik, masih ada lagi nanti setelah tingkat 1 dia akan bebas Sabtu dan Minggu pergi bergereja beribadah. Tapi pada tingkat 2 dia akan mulai ditentukan untuk namanya menjalani praktek akhir pekan, kadang Sabtu, kadang Minggu, pergi ke satu gereja tertentu, terus menetap di sana selama 1 semester atau selama 2 semester atau selama setahun. Terus dia Sabtu dan Minggu ke situ dan beribadah di situ dan membantu segala pelayanan di gereja tersebut. Jadi dia dianggap berbagian di situ karena mata kuliah yang dipelajari sudah cukup banyak, dia bisa membantu di gereja tersebut khusus untuk hari Sabtu dan hari Minggu saja. Namanya pelayanan weekend. Itu akan terus dijalaninya dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nanti gereja-gerejanya bisa bertukar berganti. Ya, 1 semester sekali atau ganti 1 tahun 1 kali. Nah, setelah dia menjalani semuanya itu, dia juga akan ditugaskan namanya praktek pelayanan 2 bulan. Nah, pada umumnya STT Sekolah Teologi Sekolah Alkitab menetapkan pada bulan Juni-Juli, liburan kampus dan mahasiswa mulai tingkat 2, ya, selama 4 semester kuliah dia selesai, dia akan menjadi praktek 2 bulan. Bulan Juni, bulan Juli, dikirim ke gereja tertentu. Kadang-kadang bahkan dikirim keluar kota, bahkan kadang-kadang dikirim keluar pulau, bahkan ke tempat yang jauh, ada yang sampai dikirim ke pedalaman karena gerejanya jauh di sana. Selama 2 bulan dia akan tinggal, pergi ke sana, hidup bersama jemaat di sana, gereja sana, orang-orang di sana, dan dia harus menjalani itu. Selama 2 bulan dia akan hidup dengan masyarakat setempat, dengan gereja setempat, dengan jemaat setempat, dan dia harus menjalaninya. Ya, di sana dia ditugaskan bermacam-macam. Ya, masuk berceramah, berkhotbah, mengurus sekolah minggu, mengurus remaja, pemuda, masuk ibu-ibu, orang dewasa, semuanya harus ditanganin. Kadang-kadang dalam masa praktek 2 bulan itu juga banyak latihan, termasuk latihan mengurus orang yang meninggal. Ya, bahkan ada teman-teman cerita waktu mereka praktek 2 bulan harus memandikan mayat. Ya, jemaat meninggal dan harus dimandikan, baru diurus kemudian penguburannya atau kremasinya. Itu latihan. Ada orang yang takut, ada orang yang sudah terbiasa, ada orang yang tidak pernah, ada orang yang ngeri. Tapi dia harus belajar melalui praktek 2 bulan Juni dan Juli. Dan praktek 2 bulan Juni dan Juli dijalani selama 2 kali dan seterusnya sampai seluruh tuntutan mata kuliah selesai, seluruh tuntutan SKS selesai, skripsi juga selesai, lalu dia masih harus menjalani lagi praktek 1 tahun, semacam koas di kedokteran, ya, semacam koas di dunia di jurusan kedokteran. Nah, di dunia teologi, STT Sekolah Alkitab Sekolah Teologi, ya, ada namanya praktek 1 tahun. 95% ke atas STT Sekolah Alkitab Sekolah Teologi menetapkan mahasiswa harus menjalani praktek akhir 1 tahun. Dia akan dikirim kadang-kadang ke sekolah tertentu, kadang-kadang ke gereja tertentu, kadang-kadang keluar kota, bahkan kadang-kadang keluar pulau, ke tempat-tempat yang terpencil dan seterusnya. Ya, jadi kampus akan bekerja sama dengan berbagai organisasi lalu mengirim mahasiswanya menjalani praktek 1 tahun. Ini adalah tantangan terakhir sebelum dia lulus. Artinya, walaupun semua SKS sudah selesai, skripsi sudah beres, dia masih harus menyelesaikan yang 1 tahun ini. Kalau 1 tahun ini tidak lolos, dia masih harus mengulangi ke tempat lain 1 tahun lagi. Baru dia bisa dinyatakan lulus. Jadi selama 1 tahun, dia akan pergi ke tempat tertentu. Dia akan tinggal di sana. Dia akan hidup di sana. Dia akan melayani bersama orang-orang sana, bersama jemaat sana, dan membaur dengan penduduk di sana. Ya, harus menjalani semuanya itu dengan kesulitan dan kemudahannya. Berbagai kesulitan dan berbagai kemudahan dia harus lewatin. Lalu selesai dia menjalani semuanya itu, barulah dia komplit bisa menyelesaikan kuliah 4 tahun, ada praktek 2 bulan, ada praktek 1 tahun menjadi 5 tahun, baru semuanya selesai 5 tahun, baru dia betul-betul menyatakan lulus dan bisa
wisuda. Nah, ini gambaran umum. Nah, sementara Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa juga ada satu hal yang menarik di sekolah teologi. Banyak sekolah teologi pada awalnya misalnya masuk 50 orang satu angkatan. Sementara menjalani semester demi semester, ada sebagian mahasiswa yang merasa tidak sanggup, lalu dia mengundurkan diri. Jadi diuji dalam kehidupan berasrama dan kuliah itu. Tidak sanggup, dia merasa mungkin tidak cocok. Akhirnya dia mengundurkan diri. Ada juga dia sih kuliah terus, menyanggupkan diri terus, berusaha terus, tapi dia terbentur oleh standar nilai. Dia tidak mencapai standar nilai. Nah, dalam hal ini pun dia bisa menjadi di drop. Ya. Satu pihak ada orang yang mengundurkan diri, lain pihak ada yang di drop, ya, atau di DO oleh kampus, oleh STT, oleh sekolah teologi, oleh sekolah Alkitab. Ada lagi yang kebanyakan terjadi ini, saya sering mendengar dari berbagai kampus di sekolah teologi, sekolah Alkitab, STT adalah mahasiswa-mahasiswi oleh karena pelanggaran-pelanggaran tertentu mereka kena disiplin, yaitu ada yang dikena skor, bahkan ada yang langsung di DO. Ya. Berbagai persoalan misalnya, ada yang karena pacaran, keterlaluan, ya, berlebihan, ada juga karena pencurian, ada juga karena perkelahian, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka kena disiplin, kadang-kadang kena skor, bahkan sebagian dikeluarkan, yaitu DO. Jadi mereka tersortir semester demi semester, mahasiswanya berkurang. Lalu sampai pada akhirnya, katakan pada awal masuknya angkatan itu 50 orang diterima, pada akhirnya lulus mungkin hanya tinggal 25 orang, separuh. Ya. Syukur-syukur kalau di angkatan itu masih bisa bertahan 70%, ya, atau 80%. Ya. Itu sudah bagus sekali, angka yang sudah tinggi sekali bisa bertahan 70%, 80%. Yang lulus per angkatan bisa 70%, 80%, itu sudah bagus sekali. Banyakan malah hanya cuma 50%. Oleh karena sortir secara alami, ya, tersortir secara alami dari akademik, dari kehidupan moral, dari karakter, kehidupan berasrama, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita akan semakin paham bahwa tidak semudah itu di sekolah teologi, sekolah Alkitab, atau STT. Dalam hal berpacaran saja, sekolah teologi dan sekolah Alkitab sering kali menentukan kebijakan yang ketat, yang disiplin. Misalnya begini, banyakkan mahasiswa teologi atau sekolah teologi, sekolah Alkitab baru diizinkan berpacaran ketika semester 4 sudah selesai, yaitu masuk semester kelima. Artinya apa? Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dalam kehidupan kampus berasrama setiap hari bertemu bersama, walaupun ada yang naksir sana naksir sini, suka sana suka sini, tetap mereka hanya sebatas itu. Baru di semester kelima mereka boleh mengikat perjanjian pacaran antara pria dan wanita. Dan sebelum itu tidak boleh mengikat perjanjian pacaran. Dan kalau terjadi, mereka dianggap melanggar, akan kena disiplin. Bisa berupa surat nasihat atau surat peringatan, bahkan bisa kena skor dan di DO. Nah, ini gambaran-gambaran besar. Kita perlu tahu tentang dunia STT, sekolah Alkitab, sekolah teologi, supaya tidak salah kaprah. Pemahaman kita jangan salah lagi. Kita harus tahu betul kondisinya, kehidupannya, perkuliahannya, dan seterusnya, supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas. Jangan lagi memandang begitu remeh, jangan lagi memandang begitu mudah, sekolah gampangan. Tidak seperti itu. Kalau demikian adanya, maka sebenarnya STT, sekolah teologi atau sekolah Alkitab, itu menuntut kualitas yang tinggi dari seorang mahasiswa. Dalam hal intelijensi pun dituntut sangat tinggi. Bagaimana bisa menyelesaikan SKS demi SKS, mata kuliah demi mata kuliah, dan juga termasuk bahasa Yunani, bahasa Ibrani, termasuk bahasa Inggris dan bahasa lainnya kalau dituntut. Ya. Untuk menyelesaikan itu saja, ya perlu dengan ketekunan, keseriusan, kerja keras, dan intelijensi yang baik. Jadi cara berpikir pun sangat dituntut. Mata kuliah demi mata kuliah sangat menuntut cara berpikir kritis, cara berpikir logis, memilah-milah, memahami konsep-konsep, dan seterusnya.
Jadi betul-betul kita harus sadar akan hal ini. Jangan lagi memandang remeh sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Jangan lagi orang tua atau pihak gereja melemparkan jemaatnya, sudah tidak masuk sana, tidak masuk sini, jurusan ini tidak bisa, jurusan ini itu tidak bisa, akhirnya didorong, dilemparkan ke dalam sekolah teologi tertentu. Itu adalah hal yang keliru. Tidak semestinya itu terjadi. Ya, tidak semestinya. Sekolah Alkitab tetap punya kualitasnya, punya tuntutan standarnya, dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, ya si calon mahasiswa tetap saja tidak akan bisa lulus. Dan kenyataannya, banyak mahasiswa di STT, Sekolah Alkitab Sekolah Teologi, yang gugur di tengah jalan. Mereka gugur di tengah jalan. Mereka tidak sanggup menyelesaikannya. Dan pada akhirnya, ya mereka menghabiskan banyak waktu. Ya, tentu mereka juga belajar dari hal itu, dari kegagalan. Tapi mereka sudah melewati beberapa semester dan mereka gagal. Ya mungkin mereka kerja atau ke sekolah jurusan yang lainnya, ke universitas jurusan lainnya. Tapi mereka telah kehilangan sejangka waktu. Maka sebelum mendaftar, sebelum masuk, pikirkanlah dengan seksama. Nah, sekolah teologi, STT, sekolah Alkitab pada umumnya ada dua hal terpenting yang harus disadarin, Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting dari seorang calon mahasiswa adalah, pertama, orang itu harus meriksa diri, mengenal dirinya sendiri, apakah dia benar-benar sudah lahir baru, apakah dia sudah dalam kehidupannya sudah ada pertobatan, ya, sudah ada kelahiran baru, dan itu harus kemudian disertai dengan pertumbuhan rohani, pertumbuhan kepribadian, pertumbuhan karakter. Lalu syarat yang kedua lagi yang penting adalah dia harus meriksa diri, berefleksi, apakah betul-betul dia dipanggil untuk menjadi calon seorang hamba Tuhan. Kalau tidak, dua hal ini, kalau dia tipu-tipu atau orang lain mengajari dia tipu-tipu, dia bisa sekolah teologi juga, dan dia bisa bertahan menyelesaikan, pada akhirnya toh dia akan burn out juga. Ya, satu hari cepat atau lambat dia akan burn out juga, tidak akan tahan. Ya, percuma seperti itu. Ya, dari STT, sekolah teologi, sekolah Alkitab, Bapak Ibu, saudara-saudara, para jemaat, sobat dan hantai tolan, lulusannya ya, dari STT ini dia akan mendapat gelar S1, di Indonesia disebut STH, Sarjana Teologi. Nah, orang-orang ini akan pergi kemana? Ya, akan bekerja di mana? Akan bertugas di mana? Ya, pada umumnya kebanyakan memang akan bertugas di gereja tertentu. Dia akan bertugas melayani di gereja tertentu. Artinya di sana dia akan menjadi seorang penginjil, guru Injil, atau seorang calon pendeta dan seterusnya. Tapi selain itu, dia juga bisa pergi menjadi seorang guru, ya, di SD, SMP, SMA menjadi guru agama dan lain-lain. Ya. Selain itu, bahkan dia juga bisa menjadi pegawai negeri, PNS atau ANS sesuai dengan jurusannya di bidang teologi. Instansi tertentu yang membutuhkan, dia bisa daftar, melamar ke sana, dan sudah banyak juga yang keterima. Dan memang di Indonesia ada kebutuhan untuk itu. Nah, kebanyakan memang di gereja, di sekolah, dan PNS. Selain itu, masing-masing orang bisa mengembangkan diri. Jadi dia tidak harus terpaku pada 3 bidang ini saja. Ada orang pergi ke berbagai-bagai tempat, melayani berbagai-bagai suku bangsa. Ada orang pergi melayani dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan tertentu. Itu pun sangat berharga dan dibutuhkan orang-orang yang lulus dari STT, Sekolah Alkitab, dan Sekolah Teologi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, para jemaat, sobat dan handai tolan, jadi banyak dan luas sebenarnya jangkauan bagi seorang lulusan STT, Sarjana Teologi. Jadi biarlah dengan pemahaman yang utuh ini tentang STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi, kita semakin mengerti apa itu pendidikan teologi, apa itu sekolah Alkitab, dan di dalamnya ngapain saja, belajar apa saja, dan mau apa nantinya. Dengan kejelasan ini, supaya jangan pernah ada orang lagi yang salah melangkah. Juga jangan pernah ada orang tua yang salah mengarahkan anaknya. Juga jangan ada pihak tertentu dalam gereja yang salah mengarahkan jemaatnya. Biarlah ini semakin membuka wawasan kita tentang STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat dan handai tolan, pembahasan kita malam hari ini
berkaitan dengan mengenal STT, Sekolah Alkitab, Sekolah Teologi, sampai sekian. Nantikan dalam channel kita mendatang, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat, dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa, selamat malam.